terjadinya peristiwa 65 sudah mulai mendapatkan informasi diawali dengan penelitian Profesor Wathai, kemudian disambung dengan adanya Cornell Papers yang kemudian kita tahu begitu banyak peneliti-peneliti asing yang tertarik pada peristiwa 65 dan juga mulai berdiri beberapa komunitas-komunitas dari masyarakat sipil di Indonesia yang mencoba mengungkapkan dan menyampaikan kepada masyarakat apa sebetulnya yang terjadi di peristiwa 65. Nah, di dalam peristiwa 65 yang kita ketahui, pastilah bahwa ada korban, ada tahanan politik, ada buruh, ada yang kita tahu adalah ada kuburan massal hampir di seluruh peta geografis kita. Nah, ini semua sebetulnya menjadi pertanyaan besar karena kalau ada korban yang pernah dinyatakan oleh Sarul Edi bahwa secara publik dia menyatakan sudah membunuh 3 juta anggota PKI, tetapi Amnesty International mengatakan bahwa yang dibunuh itu sekitar 500 sampai 1 juta. Oke, jadi kita punya beberapa fakta faktual, ada korban, ada pemenjaraan, ada kuburan massal, ada beberapa yang sebetulnya menjadi dasar dari keinginan masyarakat Indonesia untuk mengungkapkan kebenaran peristiwa 65. Karena sudah begitu panjang perjalanan dari kawan-kawan aktivis 65 ini dan tidak pernah mendapat jalan untuk mengangkat pengungkapan kebenaran ini, dan pemerintah juga seperti kita tahu sekarang ini kita memperingati atau kita menggugat negara 50 years of silence, itu artinya ada pembungkaman sejarah selama 50 tahun yang dimana kita bisa mengartikannya atau memaknainya bahwa pemerintah tidak punya goodwill atau mungkin tidak mau menyelesaikan atau bertanggung jawab terhadap kasus ini. Untuk itulah landasan yang pertama mengapa kawan-kawan IPT ini membawa kasus 65 ke International People's Tribunal untuk disampaikan kepada masyarakat internasional, dan untuk itu kita mengharapkan masyarakat internasional akan mensupport perjuangan kita dan menyatakan kepada publik di dalam pengadilan bahwa memang terjadi pembunuhan massal, memang terjadi beberapa dakwaan-dakwaan yang dibawa ke International People's Tribunal. Yang kedua, saya ingin menjelaskan bahwa International People's Tribunal ini adalah sebuah komisi, dalam bahasa Inggrisnya Truth Commission atau Komisi Masyarakat Internasional untuk Kebenaran, di mana yang mereka lakukan adalah memfasilitasi pelanggaran HAM yang terjadi di negara manapun juga yang tidak bisa diselesaikan oleh negaranya. Inilah sebuah forum yang memfasilitasi suara-suara korban yang dibawa oleh masyarakat sipil dari suatu negara tertentu untuk mendapatkan pengakuan publik internasional, dan diharapkan secara moral bisa membantu mendorong pemerintah untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab pada masalah pelanggaran HAM tersebut. Yang ketiga, tentu kita akan bertanya, apa sih sebenarnya yang dilakukan atau yang diharapkan oleh International People's Tribunal ini? Kawan-kawan ini tidak mengambil peran negara
dalam arti proses hukum ya. Proses hukum itu nantinya secara legal mungkin akan dilaksanakan Mahkamah Internasional PBB yang akan bisa menghasilkan resolusi dan secara langsung bisa meminta negara yang bersangkutan untuk bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di negaranya. Namun yang berlangsung sekarang di Belanda adalah sebuah pengadilan rakyat yang memakai format legal sebuah pengadilan, tetapi bukan merupakan pengadilan yang akan membawa pelaku ke penjara. Yang dilakukan oleh pengadilan rakyat internasional adalah membawa kasus 65 menjadi perhatian dunia, dan di mana di dalam indictment yang dibawa oleh tim IPT akan dibahas dan dibuktikan bahwa setiap pelanggaran HAM itu bisa dibuktikan, ada datanya, ada bukti-bukti baik tertulis, baik visual, baik audiovisual yang bisa membenarkan bahwa semua itu pernah terjadi. Nah, seluruh dakwaan yang kami bawa ke International People's Tribunal, di mana ada sejumlah hakim dari beberapa negara sebagai anggota. Kalau tidak salah ada 8 hakim yang memeriksa saksi yang kami bawa, memeriksa saksi ahli yang kami bawa, saksi ahli sejarah, saksi ahli dalam bidang tertentu, umpamanya kompleksiti dalam persoalan geopolitik dunia, di mana ada beberapa negara yang juga bisa ditengarai terlibat dalam peristiwa 65. Nah, semua yang kami siapkan ini saksi maupun saksi ahli dan korban itulah yang dapat membuktikan dan melengkapi bukti atau data dari seluruh tindak pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi yang dilakukan oleh negara kepada masyarakatnya. Saya pikir itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dolores Astaga. Kita juga melihat People Tribunal ini dibikin agar kasus ini terungkap, orang tahu, kemudian terjadi percakap-cakapan di antara sesama warga, kita sama orang Indonesia bercakap, dan tiba-tiba yang kemarin terjadi justru bukan percakapan antar warga, tapi justru percakapan antara pejabat negara, antara pejabat publik yang mempertanyakan kenapa kok ini People Tribunal di Belanda sebenarnya. Dan kemudian kita juga lihat itu menjadi pemberitaan yang sangat marak kontroversinya, tapi kita juga justru tidak melihat apa yang sebenarnya dipercakapkan, persepsi publik sendiri apa tentang masalah ini. Mungkin Mas Jono bisa juga untuk memberi pengantar terkait masalah ini, kira-kira sebenarnya apa sih dan kenapa ini di Belanda, kenapa kita di Indonesia atau bagaimana? Ya, makasih Mas Aryo. Jadi selama 2 hari dari tanggal 10 sampai kemarin kita diumumkan oleh tiba-tiba, mungkin banyak orang tidak tahu apa itu pengadilan rakyat di Belanda, dan yang kita membuat kaget lagi tiba-tiba semua pejabat pemerintah terpanjang. Mereka kaget, mereka tiba-tiba melakukan bantahan dengan bahasa lebih ini mungkin agak terlalu mudah, tanpa ada penjelasan yang jernih, yang jelas kenapa itu terjadi. Tiba-tiba semua suara yang berkembang di media adalah justru membayangkan adalah suara yang tidak menjadikan, tapi menyalahkan Belanda misalnya. Kenapa Belanda yang telah menjajah Indonesia berpuluh tahun, kemudian membunuh ratusan orang Westerling di Sulawesi Selatan, kemudian ditambah lagi sekarang tiba-tiba melakukan pemilihan HAM. Jadi ini yang banyak hal yang tidak dijadikan dulu,
tapi tiba-tiba kemudian langsung berbuta di saya kira justru semakin buruk. Jadi mungkin kalau kita lihat dari kronologisnya sebenarnya sangat sederhana. Kasus ini tidak akan pernah masuk ke pengadilan rakyat internasional kalau pemerintah atau kebijakan hukum di negeri ini, negara kita, pemerintah serius menangani pengadilan pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya tahun 1965 sampai 66 ini untuk usut serius, usut tuntas. Yang terjadi adalah kalau kita lihat dari kronologisnya pendek, Komnas HAM sejak tahun 2012 sudah menyerahkan berkas seluruh pemeriksaan dugaan pelanggaran HAM kepada Kejaksaan Agung. Selama setahun lebih berkas tersebut sempat dikembalikan. Kemudian Komnas juga kembali lagi sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh Kejaksaan Agung oleh para penyidik. Dan nasibnya hampir selama 2 tahun dari 2012 sampai 2014 hanya dilempar pingpong saja. Sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, saya kira yang terakhir adalah ketika pemerintahan baru dengan Jaksa Agung yang baru pada tahun 2014, kemudian berkas ini kembali lagi dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke pemerintah. Dari Kejaksaan Agung ke Komnas HAM. Nah, Komnas HAM juga sudah mengembalikan dalam waktu yang 30 hari dan hingga kini tahun 2015 karena 50 tahun kasus pelanggaran HAM 65 tidak jelas maksudnya. Tidak jelas sikap pemerintah apakah akan terus memeriksa, menyidik, melakukan penuntasan atau menghentikan. Karena apa? Tidak ada surat kemudian penyidikan hingga kini, tidak ada SP3 terhadap kasus ini misalnya. Nah, justru yang memang menarik adalah di pemerintahan baru ini yang kita dapat informasi dari teman-teman Komnas misalnya 7 berkas kasus pelanggaran HAM di masa lalu semua dikembalikan bersamaan dengan pelanggaran HAM ini. Jadi pelanggaran 65 dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM. Kemudian kasus Petrus yang dari 82 sampai 83. Kemudian ada terjadi kasus Talang Sari, ada kasus Trisakti Semanggi, kasus penculikan aktivis tahun 97. Kemudian ada lagi kasus Basion yang terkait dengan Romantis, dan yang terakhir terus jadi berkas kasus pelanggaran HAM di masa lalu kembalikan oleh Kejaksaan Komnas. Nah, ini yang kejadian yang sebenarnya, tapi khususnya untuk kasus pengungkapan kejadian peristiwa 1965 yang sudah dijelaskan tadi, menunjukkan korban sangat besar, hingga juga sekitar 1 tahun. Belum lagi di zaman era Soeharto terjadi penindasan yang luar biasa, dan keinginan sebagian besar, keinginan banyak orang untuk mengungkap kebenaran ini di Indonesia saya tidak mendapatkan respon yang bagus dari pemerintah negara, dan kemudian dibawa ke Belanda. Sebetulnya Belanda saya kira hanya tempat, sebetulnya kalau nggak salah saat mau dibawa ke Jenewa, tapi dengan hanya perhitungan di Jenewa mungkin lebih biaya gimana dan lain, kemudian dibawa ke Belanda. Di Belanda yang tempat yang dianggap lebih bisa menerima, sehingga tidak melaksanakan. Nah, jadi konsepnya adalah bukan tiba-tiba Belanda yang mengatakan ini. Saya kira banyak yang salah menganggap bahwa dikira ini adalah pihak Belanda yang ingin melakukan itu. Tapi memang tidak akan melakukan benar yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Den Haag. Nah, memang kita tahu semua, tidak hanya media, mainstream yang
yang kemudian berubah menjadi ramai. Selama 2-3 hari ini, kalau media kemudian mengungkap, media mainstream, media sosial juga lebih luar biasa lagi. Dan ini yang saya kira banyak juga yang tidak tahu asal usulnya, bagaimana kronologisnya, bagaimana jalannya, dan saya kira memang harus diluruskan isu-isu yang berubah pembedaan supaya masyarakat juga tidak bingung kenapa Belanda yang kenapa di Belanda, kenapa saya lihat negara lain, dan ini yang saya kira saya kira nanti. Oke, saya pikir ini menjadi pancingan diskusi yang menarik. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan aja kepada forum. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Untuk Ibu Dolorosa dan Mas Suwarjono, kita kan sekarang lagi live sidang tribunal, tapi kita belum tahu arahnya kemana setelah ini. Pastinya tidak mungkin hanya sampai di situ aja. Ibu Dolorosa bisa dijelaskan lebih detail apa upaya selanjutnya setelah sidang ini, karena saya dari sidang ini juga belum paham. Ya, ini kan baru campaign ya. Nah, setelah sidang tribunal ini pecah gitu ya, jadi topik pembicaraan. Kita tahu ada 2 kubu di media yang sangat kritis dalam support korban-korban tragedi. Tapi mirisnya ada petinggi media yang ikut berkomentar, juga politisi. Posisinya adalah dia mempertanyakan sidang ini dan komentarnya cukup direpeti Pak. Kalau dari jurnalisme ada nggak sih yang bisa mendesak petinggi media, apalagi buat editorial nanti, ada nggak sih mengkritisi balik media dari orang media sendiri dari ACI atau ACI Indonesia yang menegur atau seperti apa lewat Dewan Pers gitu, karena peristiwa 1945 bukan sekedar peristiwa biasa. Nah, seperti itu dari mana kita bisa mengontrol pemilik media? Kita hanya wartawan biasa. Ada yang lain lagi? Ngobrol sih. Satu saja. Meskipun tadi sudah sedikit disebutkan, saya ingin lebih tahu lagi tentang mengapa kerja-kerja seperti ini, meskipun itu berbasis persoalan yang selama ini menjadi bagian dari Republik Indonesia, entah 65 entah kasus yang lain, tiba-tiba muncul begitu saja tanpa ada ikatan dengan publik, itu agak jauh. Apalagi ini digelar di Belanda dan masyarakat juga akhirnya kaget-kaget seperti yang dikatakan, karena tidak jelas sebenarnya ini posisinya seperti apa, sehingga kecenderungannya adalah melihat proses ini lebih minus daripada melihat sisi positifnya. Apakah selama ini apakah sudah terbangun sebelum sampai ke IPT itu kesadaran publik terhadap persoalan 65 sendiri seperti apa? Apakah ada proses-proses lain yang membangun basis rekonsiliasi itu menjadi lebih efektif? Karena kan ya publik Indonesia kita tahu sendiri situasinya, ketika nanti sudah ini dibawa ke ranah internasional dan kemudian ada tuntutan dari sana, akhirnya yang dihakimi justru para penggerak HAM ini, kemudian dianggap sebagai menjual negara dan segala macam. Padahal yang dibicarakan kan sebenarnya kasus mereka saja, itu kasus rakyat sendiri. Tapi justru kasus rakyat ini jadi tiba-tiba dengan proses ini seperti terpisah dari akarnya, kecuali bagi korbannya sendiri. Oke, terima kasih Pak. Layarnya berat, mungkin dulu ya teman-teman ya. Atau mau ada lagi? Kabar saya melawan dari Bogos. Kan saya lihat bahwa pengadilan ini memang bukan pengadilan ilegal seperti pengadilan pada tapi pada rakyat cuma dilakukan dengan prinsip-prinsip seperti di pengadilan
Mbak, saya pikir pertanyaannya dekat dengan Mas yang terakhir ya, mau kemana setelah ini. Sepanjang yang saya ketahui dalam pertemuan-pertemuan IPT Jakarta, yang dibicarakan adalah sebuah proses yang panjang yang tidak akan berhenti di International Tribunal di Belanda. Nah, kalau Anda menyimak TV kemarin apa yang dikatakan oleh pengamat hukum internasional itu, saya pikir betul adanya bahwa gerakan International People's Tribunal ini bukan tidak memiliki landasan hukum, itu betul sekali. Yang kami miliki adalah moral enforcement, menyuarakan persoalan pelanggaran HAM berat 65 di tingkat internasional, di mana seluruh dunia akan melihat dan memahami apa yang akan terjadi di negeri ini, terutama pada pembantaian massal dan yang lain-lain tentunya. Nah, setelah dari International People's Tribunal yang nanti malam akan disampaikan kepada masyarakat dunia hasil dari keputusan majelis hakim dalam memeriksa seluruh dakwaan yang kami bawa ke pengadilan itu, tentu ini merupakan sebuah sejarah bagi kita dan terutama bagi korban yang kami berpendapat dengan adanya pengakuan internasional ini pun akan bisa mengembalikan kedaulatannya, martabatnya sebagai manusia, bahwa pengakuan itu sudah terjadi, penderitaan mereka itu sudah diakui baik secara internasional, dan memang inilah yang kami dorong agar pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas penderitaan dan atas pengorbanan yang terjadi di dalam kehidupan korban. Saya pikir yang akan kami lakukan adalah membawa preliminary verdict, yaitu keputusan awal dari yang kita sebut sebagai keputusan moral enforcement ini akan kami bawa dan kami upayakan agar diterima sebagai materi yang bisa dijalankan berdasarkan landasan hukum, yaitu ke pengadilan internasional, pengadilan HAM internasional di Jenewa yang berada di bawah UNPBB. Nah, dari sanalah diharapkan nantinya akan keluar resolusi kepada negara Indonesia untuk melakukan tanggung jawabnya pada peristiwa 65. Saya pikir begitu ya, Mbak. Terima kasih. Ya, saya tambahin terkait dengan kajian. Jadi memang kalau melihat dari beberapa sepekan terakhir, cakapan baik di media mainstream, di media sosial itu cukup, dan ini sebetulnya hampir tidak ada yang memberikan hampir semua yang menjadi cakapan di media, tidak ada yang bisa memberikan konteks bahwa kasus ini tidak sendiri. Kasus ini muncul berkaitan dengan sejarah yang cukup panjang. Bagaimana upaya para korban mengungkap, mencari kebenaran di masa lalu untuk bisa dituntaskan oleh pemerintah sekarang. Nah, ini yang menurut saya selama ini tidak pernah ada konteks yang cukup komprehensif, sehingga saya kalau melihat sepotong-sepotong, mungkin ditambah dengan percakapan terutama di digital, di media online yang dengan gampang orang bisa
bicara membuat ini semakin banyak orang tidak paham. Jadi tidak membumi kasusnya. Nah ini juga yang saya bisa menjawab dari Mas. Kasusnya memang tidak membumi karena tidak banyak orang yang bisa memberikan perspektif. Tidak banyak orang yang memberikan konteks bahwa kasus ini sudah cukup lama. Kalau kita lihat dari kasus penyelidikan di Komnas HAM sendiri, itu juga berjalan tidak banyak. Itu di Komnas HAM juga lebih dari 3 tahun melakukan dari awal, kalau dari APP memang singkat dari awal orang mendesak pas masuk ke Komnas HAM, kemudian menjadi hakim dan menjadi KPP, hingga akhirnya kemudian Komnas HAM menyelesaikan penyidikan itu kemudian dimasukkan ke Kejaksaan Agung. Itu juga saya cukup panjang. Dan sekarang ini setelah Kejaksaan Agung pingpong hampir 2 tahun, hampir 3 tahun, bahkan sampai 3 tahun sekarang ini tidak ada tanda-tanda kasus ini juga akan dituntaskan. Nah ini yang saya kira menjadi menjadi kasus yang kemudian oleh teman-teman di aktivis Islam dibawa ke Den Haag untuk menjadi bagian dari upaya mendesak kepada pemerintah untuk lebih serius. Nah, terkait dengan sikap misalnya pemilik media atau pimpinan media yang agak susah. Tapi gini, kalau terkait opini saya kira mekanismenya sudah ada di masing-masing media. Jadi kalau dalam bentuk pemberitaan itu mengarahkan tidak memberikan fakta yang benar, itu mungkin yang saya kira bisa kita diskusikan proses. Atau termasuk misalnya kita ada mekanisme ya, standar mekanisme di media, tentu juga tahu semua. Kita bisa secara langsung untuk memprotes langsung ke media. Dan mekanisme Dewan Pers juga memberikan kalau memang terjadi pemutarbalikan fakta, dan kebetulan yang saya lihat adalah dari fakta yang sebenarnya diputarbalikkan atau diarahkan ini yang sebenarnya kita bisa saling mengomentari, dan ini yang mekanisme yang bisa kita tempuh. Dan teman-teman di AJI saya kira juga ikut sedang termasuk media yang memberikan pendapat secara faktual atau tidak secara faktual bagaimana yang secara opini. Nah, yang kedua adalah kalau sudah melakukan antara opini dengan media, kemudian dengan diarahkan ke pemberitaan yang saya kira biasnya dipanjangkan. Mekanisme kita bisa kita langsung, namun kita bisa bebas untuk diproses ya, kemudian mereka dipanggil dan kemudian mediasi, dan ini bisa jadi juga. Tapi saya kira ini bagian dari tadi banyak orang yang tidak tahu itu, termasuk mungkin keinginan media yang ingin provokasi yang membuat masyarakat bukan makin paham, tapi malah semakin bingung ya, karena pertukaran ide gagasan di media dan sosial media sekarang ini memang sama. Jadi saya kira ya, aku yang mana sebentar sebelum ke Alfon ya, Mas yang tadi memberikan pendapat bahwa peristiwa 65 ini kan belum diketahui oleh semua orang. Maksudnya sebetulnya sosialisasi atau pemahaman tentang apa yang terjadi di peristiwa 65 ini belum. Singkatnya mungkin kita mengatakan persepsi terhadap kasus 65 ini kan beragam. Nah, saya hanya melihat bahwa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi adalah rezim militer Orde Baru Soeharto memang melakukan rekayasa sejarah habis-habisan. Jadi mereka yang berumur 15 tahun sampai 55
pasti akan tetap memegang apa yang menjadi provokasi yang dilancarkan pada masyarakat. Karena itulah saya pribadi melihat bahwa peristiwa 65 ini dampaknya sangat masif bagi kehidupan, bagi tatanan sosial dan budaya kita. Ini yang perlu kita makai, dan mungkin pelan-pelan kita melakukan reclaiming terhadap Orde Baru, ya, sehingga kita bisa membangun landasan yang baik bagi generasi yang lebih baik di masa depan. Saya pikir ini penting sekali. Terima kasih. Oke, nah mungkin juga menarik karena sebenarnya kalau teman-teman tertarik bertanya, tahun 2013 itu pernah ada semacam itu tribunal nih, semacam forum pengungkapan kebenaran ini. Waktu itu digelar di Perpustakaan Nasional, digelar oleh KKPK, Koalisi Keadilan untuk Pengungkapan Kebenaran. Itu sebenarnya mirip juga, dan gaungnya tidak ada. Artinya tidak ada perhatian publik, tidak ada juga perhatian dari media untuk memberitakan testimoni-testimoni korban yang sudah berjalan pada tahun 2013 itu. Padahal prosesnya relatif sama. Bedanya waktu itu yang mendengar adalah majelis warga, dan kebetulan Mbak Dolorosa Sinaga ini termasuk salah satu majelis warga dari proses yang serupa digelar di Perpustakaan Nasional di Jakarta tahun 2013. Ini inisiatif sipil juga, tidak ada kaitannya dengan proses hukum formil. Nah, tapi di tengah-tengah kita sudah hadir Mas Alphonse. Ini beliau ini yang mengaku soal hukum kalau di PT ini Mas Alphonse itu. Jadi mungkin kita kasih kesempatan beliau untuk memberi pernyataan dulu tentang sejauh mana perkembangan PT sejauh ini, dan kira-kira seperti apa nanti yang bisa dimunculkan oleh PT dan apa manfaatnya bagi Indonesia. Kemudian saya lempar lagi ke teman-teman media. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya mohon maaf karena telat tadi menghadiri panggilan DPR yang pada prinsipnya para korban juga hadir dalam proses ini. Yang menariknya adalah Ketua DPR ya sepakat melakukan rekonsiliasi, tapi tanpa ada prosedur. Nah, di situ serta-merta saja mengatakan bahwa kebenaran itu tidak perlu diungkap untuk menilai apakah benar ada kesalahan di sana, apakah di situ tidak ada pertanggung jawab di sana. Menarik saja. Nah, itu bukan cerita. Teman-teman semua, sebenarnya pada saat ini yang dilakukan oleh di DNA itu lebih kepada kita pertanggungjawaban negara. Nah, pertanggungjawaban negara ini kalau dalam konteks Indonesia itu biasa-biasa saja. Di dalam publik rekor itu ada namanya 1365 tentang perbuatan mampu, dan kemudian ada 1367 on premative overhead data, perbuatan mampu yang dilakukan oleh negara. Karena negara kita adalah negara hukum dan dijalankan oleh undang-undang, setiap orang kan berhak untuk meminta hak yang pada satu titik, orang tersebut mengetahui kalau tidak salah, dia diproses, ada putusan hakim dan dia bertanggungjawabnya. Kalau dia tidak salah, kewajiban dari yang melakukan proses itu dan ada ini pengadilan atau negara itu merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada yang bersangkutan. Mirip, tapi ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Bahkan juga pejabat-pejabat negara ini menjadikan salah tafsir. Jadi ceritanya terdistorsi dengan sendiri. Yang mengatakan pertanyaan pertama adalah pertanggungjawaban negara mana, dan kemudian yang kedua rakyat mana.
Dan menurut saya ini melontarkan satu pertanyaan yang